Beberapa hal yang mungkin bisa menjadi tips untuk bapak-bapak semua untuk mencegah infeksi, setidaknya supaya infeksi ini tidak menyebar lebih jauh lagi. Ya. Saya tidak akan panjang lebar, langsung saja ke materinya. Jadi virus COVID-19 ini adalah viral atau virus yang mungkin sebelumnya bapak-bapak semua sudah pernah dengar. Kita juga sudah pernah terjangkit yang namanya SARS atau MERS, yang sebelumnya pernah menginfeksi Indonesia juga sekitar tahun 2020. Kalau kita bertanya kenapa virus ini menginfeksi, ya memang sifatnya adalah menginfeksi sebagai parasit. Ya, virus ini hanya bisa hidup di sel inang atau sel makhluk hidup. Jadi tidak bisa hidup di benda-benda mati atau hewan yang sudah mati. Kecuali dalam beberapa hari ketika manusia itu mati atau hewan itu mati, dia punya waktu beberapa hari untuk hidup. Setelah itu dia akan mati. Itu kenapa penyebaran dari virus COVID-19 ini lebih cepat pada makhluk hidup ketimbang produk-produk yang dijual sebagai makanan atau minuman. Ya. Awalnya memang kenapa dibilang COVID-19? Karena sebenarnya ditemukannya hanya selang sebulan, yaitu tahun 2019. Baru menyebar ke Indonesia tahun 2020 bulan Februari, ya. Seperti itu. Indonesia sekarang menjadi daerah yang bisa dibilang zona merah terkait infeksi COVID-19 ini, terutama dalam hal kematian. Dibandingkan negara-negara lain, kematian di Indonesia memiliki posisi yang nomor satu. Kenapa? Karena dibandingkan presentasi negara-negara lain, kita memiliki angka kematian lebih banyak ketimbang angka yang sembuh dan angka yang ada di daerah kita. Untuk memeriksakan diri kita ini setelah sakit dan kontak, apakah positif corona atau tidak. Ya, kalau tidak ada keluhannya, berarti kita hanya mengkarantina diri kita saja di rumah. Misalnya sudah kontak sebelumnya atau kontak kepada orang-orang yang kontak dengan pasien yang dinyatakan positif, maka kita harus mengkarantina diri kita di rumah. Di karantina seberapa lama? Menurut penelitian yang sudah dilakukan beberapa pusat pendidikan atau kesehatan yang ada di Wuhan ataupun di negara-negara lain, inkubasi pasien-pasien corona itu antara 2 sampai 2 minggu. Jadi kurang lebih 14 hari. Makanya kita mengambil istilahnya minggu terlama. 14 hari kita mengkarantina diri kita di rumah. Tidak perlu memeriksakan atau mengecek PCR atau mencari kita positif atau tidak. Ya. Kenapa kita memilih jalan seperti itu? Supaya kalau misalnya kita imunnya bagus, jadi istilahnya gini, infeksi virus atau viral infection itu pasti akan hilang dengan sendirinya, karena kita sudah diciptakan oleh Tuhan. Tubuh kita ini luar biasa bagus. Dia akan mengidentifikasi banyak sel-sel imun yang akan mematikan si virusnya ini. Ketika kita dalam kondisi yang baik, kita makan teratur, istirahat yang cukup, tidak stres, maka kondisi imun kita akan dalam level yang tinggi atau cukup untuk melawan virus itu. Itu kenapa kalau misalnya kita tidak ada keluhan, kita diusahakan untuk mengisolasi diri di rumah selama 14 hari. Jika tidak ada sesuatu yang penting, maka tidak disarankan untuk keluar. Ya. Nah, setelah 14 hari itu, kita mengevaluasi diri kita dulu. Kalau dalam jangka waktu terinfeksi sampai 14 hari, pada saat ketemu kontak dengan orang yang kita dinyatakan tadi, sampai 14 hari kita mengisolasi diri kita di rumah, tidak ada keluhan apa-apa, maka tidak perlu dilakukan pengecekan corona. Karena lebih dari 14 hari kita sudah punya imunitas tubuh sendiri. Itu kenapa orang-orang di sekitar kita, kalau kita sudah punya imunitas, berarti infeksinya sudah hilang. Maka orang-orang di sekitar kita tidak akan mempunyai risiko untuk terinfeksi oleh kita yang terinfeksi di sebelumnya itu. Ya. Nah, kalau misalnya nanti di awal tidak sakit dan tidak kontak, ya sudah, berarti kita tidak ada risiko terinfeksi corona. Pencegahannya adalah yang paling penting tadi, social distancing atau kita mengisolasi diri atau menjaga interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya kita memang harus kerja, kalau kita berinteraksi, kalau bisa jarak antara interaksi kita adalah 1 meter, paling sedikit.
Ya. Kemudian yang kedua, kita harus rajin mencuci tangan. Next aja, yang ini lagi. Yang paling kedua adalah harus rajin mencuci tangan. Ada dua hal. Pertama, mencuci tangan dengan hand sanitizer. Yang terakhir adalah dengan sabun. Ya. Kira-kira dari bapak-bapak sini ada yang tahu nggak mana yang lebih baik? Cuci tangan dengan air bersih, cuci tangan dengan hand sanitizer, atau cuci tangan dengan sabun? Sabun, benar sekali. Ya, di media sosial sekarang banyak sekali tersebar orang-orang yang berjualan hand sanitizer. Sebenarnya tidak salah, hanya saja istilahnya ditutupi dengan kepentingan bisnis. Sebenarnya hand sanitizer itu hanya digunakan untuk sementara. Begitu juga teman-teman di rumah sakit, untuk mengurangi waktu atau penggunaan sabunnya terlalu banyak. Karena kan harga sabun dan hand sanitizer lebih murah hand sanitizer. Itu kenapa penggunaan hand sanitizer hanya dibatasi 5 kali untuk tenaga medis sendiri kalau di rumah sakit. Jadi setelah kita mencuci tangan dengan hand sanitizer, harus cuci tangan dengan sabun. Karena dia tidak akan baik atau tidak akan efektif lagi untuk membunuh kuman yang ada di tangan-tangan kita. Gitu. Itu kenapa saya bingung kadang di media atau di masyarakat justru kok banyak yang membeli hand sanitizer ketimbang sabun. Sabun kan banyak di pasaran, di rumah juga ada, dan stoknya sangat banyak di supermarket. Jadi gitu. Oke, ini adalah saran cuci tangan yang diberikan oleh WHO. Ini standar. Siapapun sampai dokter bedah pun mau masuk ke ruang operasi, dia harus cuci tangan seperti ini. Hanya saja batasannya berbeda. Kalau dokter bedah harus sampai siku, kalau kita cukup hanya sampai pergelangan tangan. Ya, nanti kita belajar bareng-bareng, nanti akan memimpin. Oh, Pak Kristi, siap. Intinya adalah setiap tindakan ini kurang lebih 5-10 detik ya. Jadi 5-10 detik, diawali dengan telapak tangan, punggung tangan, habis itu sela-sela jari, ibu jari, habis itu punggung. Ya, nanti kita belajar di terakhir. Next. Terakhir ya ini, yang tadi saya bilang, kita harus menjaga kondisi agar tetap fit, makan yang cukup, makan yang rutin, 3 kali sehari, istirahat yang cukup, jangan stres, hindari kontak sosial apabila tidak ada yang penting. Kemudian ada banyak sekali di sosial media atau di masyarakat yang bilang kita harus menjaga atau melindungi diri kita dari masker, dari infeksi dengan cara memakai masker. Enggak, itu salah. Untuk masyarakat yang tidak terinfeksi atau tidak sakit, tidak disarankan untuk memakai masker atau alat pelindung diri. Ya, kecuali 2, orang-orang yang terinfeksi atau sedang sakit boleh. Atau 1, tenaga medis yang bekerja di fasilitas kesehatan. Karena memang mereka memiliki kerentanan atau risiko yang paling tinggi terpapar oleh infeksi. Begitu. Kalau misalnya tidak ada 2 hal itu tidak disarankan. Kenapa? Dengan melakukan 2 hal itu kita semua sudah mendukung teman-teman yang bekerja di fasilitas kesehatan. Intinya seperti itu. Karena juga alat pelindung diri atau stoknya di penjualnya sendiri untuk gudangnya. Aduh, wis ngabar iki. Ya, monggo dihitung sampai per langkah 4 detik ya. Monggo 4 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sudah? Ya. Pemeriksaan atau deteksi dini dalam tadi memakai termometer, mohon maaf kami tidak membawa. Jadi sementara hanya difasilitasi berupa hand sanitizer atau hand rub ini, nanti monggo bisa dibagi. Untuk acara hari ini sudah selesai semuanya. Terima kasih atas rawuhipun panjenengan semuanya nggih, Pak dan Ramil, matur nuwun atas waktunya dan Bapak-bapak semua. Setelah ini selamat bertugas, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya pribadi dan rekan-rekan mengucapkan terima kasih atas pencerahannya hari ini. Semoga ini menjadikan ilmu dan bermanfaat bagi kita semua.
virus jaring bisa apa enggak. Memang kemungkinan keduanya sering membaca sosial media, tapi dari kita, dari semua disarankan ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, untuk mencegahnya salah satunya adalah melaksanakan kegiatan olahraga dengan cara apa? Kalau bisa berada di luar ruangan, jadi biar cepat berkeringat kita. Dengan berkeringat nanti otomatis penyakit-penyakitnya itu minimal rotor-rotor bentuk dikit lah, biarpun olahraganya nggak terlalu berat. Jadi jangan sampai teman-teman menyalahkan bahwa berjemur penyakitnya hilang. Nggak berjemur ya oleh gosok toh. Kayak saya kemarin berjemur sampai jam 7 oleh gosok toh. Kereta buka kayak basic plan saya. Sampai saya nggak bisa hilang ternyata oleh berjemur itu. Jadi harus banyak hidrofi lah. Memang saya galakkan dok, jadi kalau olahraga itu jam 9 sampai jam 10, jadi jam 9 dan 10 kan pas-pasnya, pas bagus-bagusnya. Dan yang ketiga, ini tadi dipertanyakan juga oleh teman kita Pak Narto, karena kemarin ada kejadian yang meninggal, beritanya itu katanya terjangkit virus ini. Alhamdulillah sudah dijelaskan, sudah datang, berarti yang menangani jenazah adalah dari pihak medis tersendiri, mulai dari semuanya dan lain, jadi kita hanya memantau dari jarak yang ada. Yang terakhir, kita ini juga tiap hari dimintai data untuk masyarakat TKI dan lain-lain yang datang. Contohnya hari ini kita juga mengecek di Grabber itu ada 3 orang. Kendala kita adalah yang pertama, awal dilihat itu masker, kalau masker ya. Kadang-kadang saya lihat juga tenaga medisnya sampai pakai jas hujan, terus segala macam. Ini kalau toh kita memang kondisi fisik kita memang lagi baik, ini nggak masalah ya. Ini kadang-kadang jadi kendala, mau menolak perintah, bukan mau menolak perintah juga mau menolak kerjasama kita tidak enak, tapi kalau kita melaksanakan kita baru konyol, kan gitu. Ada kan nggak ngerti nih, ada ini terjangkit apa orang karo. Kadang-kadang ngantuk, pilek, corona, padahal ada ompang mari bujana, kan gitu. Kadang-kadang kocoknya dewe panas-panasi, corona. Pahe corona. Ya, ini kendala kita. Jadi kita minta selain kita mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, terutama vitamin C kita galakkan juga. Nah, iso tuku vitamin C. Ya, vitamin C yang murah-murah nggak apa-apa. Vitamin C yang TV yang kecil itu nggak masalah. Sudah sering saya kasih tahu. Itu saja. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas pencerahannya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.